詠春葉問。Oke, nah kemudian ujung kakinya dibuka, baru tumitnya dibuka. Dan biasakan jangan sampai waktu digigit biawak kita melakukan seperti ini. Dapat arah jari ini kita anggap kita tarik ke dalam. Ini pergelangan kita tarik keluar. Kita dorong keluar. Ya, jadi ini tarik, ini push. Ini benar-benar tegak. Bukan begini. Nanti ada 4 palm strike di Shulintao. Ini yang pertama. Ya, dan ini setinggi muka. Oke. Memang ini fungsinya palm strike setinggi muka. Fungsinya banyak sebenarnya, tapi bentuknya yang saya jelaskan dulu seperti ini. Terus kita masuk nomor 3 nih. 3 1. Ini nggak masalah ya. Ke belakang juga. Ini nggak masalah. Nah, ini dia yang di sini. Ini tidak boleh. Oke. Coba terima dari atas. Jadi ini nggak boleh 90. Sudut dalam 90 derajat. Ini agak di luar sedikit, jadi lebih dari 90. Jadi contohnya gini, Tommy sini, Tommy. Jadi kalau misalkan ya, dari sini Tommy mau ngerangkul saya. Ngerangkul aja kayak orang ngerangkul. Lebih dekat aja. Biasanya kan gini kan, kalau misalkan saya mau gini kan, ya jaraknya kan dekat banget nih. Nah, jadi kalau misalkan dia maju, kemudian ini 90, gapnya tetap saya kejepit. Ini biasanya dipakai buat cewek untuk melindungi bagian dada. Nah, tetapi pada saat saya membuka keluar, pada saat Tommy maju dan saya maju lebih dekat lagi, ini akan ketutup di sini. Coba prima dari atas, ya, karena saya sudutnya lebih dari 90. Kalau saya masuk lagi, nah ini ketutup lagi nih. Tapi kalau saya buka lagi, ini akan lepas. Ini akan ketahan di sini. Ya. Terus juga untuk misalkan Tommy maju, kemudian saya maju lagi kayak tadi. Saya blok seperti ini. Ini juga sama. Sudutnya lebih dari 90. Tapi nggak begini. Beda. Kalau begini lebih gampang digeser. Kalau begini sulit untuk digeser. Karena lebih kokoh. Ya, jadi buka. Nah, terus ke samping. Nah, ke samping pun bahunya jangan naik, bukan begini. Tapi tetap bahunya melandai. Ya. Ini ada berapa versi? Ada yang begini, ada yang samping. Nah, kalau versi saya itu adalah samping, bukan ke belakang. Jadi bukan begini. Bukan kayak senam SKJ. Ya, tapi ini ke samping. Ya. Oke. Fungsinya apa? Nah, fungsinya di sini. Udah tahu juga. Anggap Tommy ngeblok begitu. Ya, anggap Tommy ngeblok. Saya mau ngekat Tommy ke sana. Kalau misalkan saya begini doang, pasti akan keblok. Tapi kalau saya ngebuang siku dulu, baru follow ini, pasti masuk. Ya, beda. Saya nge-flow ini dulu, sama saya
buang ini. Jadi tenaganya di sini sama tenaganya di sini. Lain. Ya itu yang harus dipahami. Oke, sorry ya Tommy. Keceklak tuh. Untung nggak patah leher. Ya, terus balik lagi. Nah ini kiri di atas, kanan di atas. Sebenarnya sih nggak ada hal yang mendasar gitu. Kenapa dari awal kirinya di atas, terus pas tutup kanan di atas, biar seimbang aja. Oke. Kemudian dari sini buka. Nah ini yang sering lupa kalau pas ngebuka begini. Atau ini bukan cut, ya bukan mukul ke bawah, tapi ini buka ke depan. Dari sini ngebuka ke depan. Dan jaraknya ya segini, gitu. Ya bukan lebar. Ya dari sini baru ke double tansel. Double tansel juga bukan di sini. Kenapa? Ini kita lihat. Kita misal ya. Kalau ini cekek saya. Kalau saya tanselnya di sini, nggak ada fungsi dong. Ya kan? Masuk. Saya di sini. Sempit. Tadi juga banyak tuh yang silitaunya cuma gini doang. Sempit. Ya, tapi kalau misalnya kita buka sedikit, nah ini cek lagi, ini ngebuka ke sana, ya, buka ke sana, lebar kan? Ya, kedua, cek, bisa juga begitu, tapi lebarnya segini, lihat, bukan segini. Jadi ada beda ya. Jadi waktu kita dari sini kita double tan, nah itu gap itu harus kelihatan melebar, bukan tetap menyempit tapi melebar, karena memang fungsinya seperti tadi, Tommy nyekek saya buka, atau Tommy nyekek saya dorong ke sana supaya dia nggak maju. Ya, kalau begini namanya double tansel, kalau begini namanya topsal. Beda tuh. Kalau yang udah latihan mendendami, tutup begini kan, dari bawah ke atas kan, sambil didorong daminya, bukan ke atas, tapi dorongnya depan. Itu topsalnya. Jadi tergantung nih, mau double tansel atau mau topsal. Sama. Bentuknya harus begini, bukan. Ya, terus dari sini jut. Nah, dari ngebuka kita tarik, ngejut tutup, mengecil lagi tuh. Nah, di sini harus disiapkan jari-jarinya untuk merapat, bukan dibuka lebar. Ya, karena kita di sini udah siap-siap untuk biusal, nusuk. Nah, waktu ngejut posisinya itu rata semua, ya, bukan kayak T-Rex, nggak ada guna. Contoh, Tommy mukul, kamu kayak T-Rex, nggak ada guna. Ini tetap masuk. Tapi kalau saya rubah sedikit, ini saya buat lurus, sih, kelihatan ya bentuknya. Ini di tengah kan, karena saya jutsalnya kayak T-Rex. Kemudian saya rubah supaya ininya lurus. Dia akan samping. Ini yang benar. Dan ini standby untuk ke sana atau enggak ke sana. Seperti dari Yipan 4 kan nusuknya sini ya. Iya. Nah, memang itu didesain seperti itu. Nah, makanya pada saat nusuk usahakan 3 jari ini rapat. Dibuat tegang, benar-benar tegak jarinya. Bukan dibuat begini, ini nggak bisa nusuk, nggak kuat, nanti ininya kelitek, bahasa Jerman tuh, kelitek. Ya, Jutsau
Pisau ini turun, ini naik. Ini buat apa? Pukul. Ya betul, buat nangkis. Pukul lagi. Ini simple, sederhana. Ya walaupun jarang ada yang pakai banyak. Ya, itu nomor 3. Kita masuk 4. Paksaunya sama kayak nomor 2 ya. Sini. Kemudian sikunya yang kita tarik. Sikunya yang ditarik. Bukan begini. Tapi sikunya ditarik. Ini pump. Fungsinya pukul lagi, baru pump. Lagi. Dia punch lagi. Saya masuk ke sini. Nah, ini ditarik nih sikunya. Tuh. Bukan begini doang. Nah, bukan begini doang. Dibuka biar alurnya kelihatan. Baru ini masuk ke dalam. Nah, ini second pump di Shulintao. Jadi jangan dianggap semua sama. Jangan sampai pas 4 itu begini lagi. Nanti 5 begini lagi. Enggak semua dianggap sama. Ya. Nomor 4, palm strike-nya itu adalah ke sini. Tujuannya buat rahang. Makanya dia posisinya miring, dan kalau teman-teman lihat ini centerline saya di sini. Ya, jadi palmnya itu enggak di tengah, tapi di samping. Kenapa nggak bisa di tengah? Ini. Kalau saya ngepam di tengah dengan posisi tadi, pam saya nggak akan sempurna. Ini ada gap. Kalau saya paksa masuk, pergelangan saya nggak enak. Ya, ini kan di tengah nih, tengahnya saudara Tommy ya. Ini ada gap. Ini nggak perfect pamnya. Pam itu kan harus jatuh di telapak, bukan di jari-jari. Kalau saya begini, jatuhnya di jari-jari. Tapi kalau ini saya geser sedikit di luar, dia pas. Jatuhnya di jari-jari. Namanya palm strike, telapak. Bukan finger strike. Bukan begini. Ya, bukan begini. Itu palm strike. Makanya kenapa posisinya memang didesain miring. Tujuannya itu buat rahang. Dan tingginya pun waktu teman-teman latihan Shulintao setinggi rahang. Ya. Itu nomor 4. Nah, sekarang nomor 5. 5 tansaunya sama. Kayak nomor 2. Kemudian kita turun ke bawah. Ini lebarnya segini. Bukan segini atau bukan pula segini, bukan ke samping. Kenapa saya bilang bukan ke samping? Ini bukan buat nangkis kaki. Tenang Tom. Bukan nangkis begini. Bukan buat nangkis kaki. Ya, jangan salah kaprah. Tangan di Shulintao itu bukan buat nangkis kaki. Jadi bukan berarti ini itu buat nangkis kaki supaya kakinya ke samping. Hancur kaki kita. Tangan kita. Ya, hancur tangan kita. Bayangkan kalau saya cewek, tangan saya lemah gemulai, tiba-tiba ditendang orang terus tangkis, hancurlah tangannya. Ya, tapi ini dipakai untuk nangkis tangan. Jadi kalau misalkan dia mukul ke bawah, saya nangkis begini. Dan nggak perlu sampai sini. Kalau sampai sini kan, kalau ini pukulan ke perut, ya saya tangkis ke sini, kan lepas tangannya. Tapi ini cukup segini. Nah, masih kepegang kan tangannya kan? Dan itu masih ke-deflect sana. Kemudian kalau dia pukul lagi, nah saya naik ke atas. Ditancap. Naiknya pun dari tengah. Dari tengah, tuh. Baru ini putar untuk pukul. Ini adalah pam ketiga di Shulintao. Fungsinya apa? Fungsinya di sini. Buat pukul di sini. Ya, posisinya di bawah. Makanya kenapa dia selalu mulainya begini. Jadi pas punch. Dan itu tidak ditarik di kokang, bukan begini. Lepas kan? Kalau misalkan kita muternya kemudian di kokang. Kokang itu maksud saya sikunya di kebelakangan terus pukul lagi. Nggak bisa. Nah, lepas kan?
tapi dia tetap harus di sini. Ya, dan itu pun sebagai basic dari pukulan 1 inch yang saya jelasin minggu lalu tuh sama Michael sama Prima. Ya, jadi ini turun naik, ini nggak ditarik ke belakang. Ini setinggi, kalau saya mukul ini setinggi rusuknya Tommy. Dan emang posisinya ada di bawah. Dan ingat, ini pun di samping, ini centerline saya, ini di samping, bukan di tengah. Kalau di tengah sama kayak tadi, ya, ini nggak sempurna. Pasti jarinya duluan yang muncul, yang nyentuh jarinya duluan. Tapi kalau di sini perfect ya. Ya, nah sekarang yang keenam.